untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kiranya pagi hari ini menjadi pagi yang sukacita buat kita semuanya. Anugerah Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali kehidupan kita di minggu pagi hari ini. Di awal minggu ini kita bersama-sama dengan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Disembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami mengucap syukur. Disembah Tuhan, tinggikan nama-Mu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapak surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena anugerah-Mu dan semakin hari semakin bertambah. Setiap hari selalu baru. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Tuhan yang tak pernah ada habis-habisnya. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu, besar berkat pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sungguh mengawali minggu ini bersama Engkau. Kami bersyukur karena kami bisa menyatukan hati kami dengan rekan-rekan seiman kami dimanapun kami berada. Kami sungguh percaya jarak tidak memisahkan kami, tapi biarlah ikatan Roh Kudus-Mu yang mempersatukan kami untuk kami boleh bersama-sama menyembah, beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sebentar akan membaca firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kemudian berkatalah raja, di sini Raja Daud ya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Zeba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia?
Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 8 sudah perhatikan. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, mungkin sebagian dari kita ada yang sudah mengerti cerita ini. Kisah tentang Mephiboset. Saudara, Mephiboset adalah anak Yonatan. Berarti cucu Saul. Kita bisa mengerti ya, bagaimana hubungan Saul dengan Daud. Saul orang yang terus-menerus berupaya membunuh Daud. Sekalipun sebetulnya secara hubungan, relasi kekeluargaan, Saul adalah mertua daripada Daud. Tetapi saudaraku, perhatikan di sana. Sekalipun sekalipun Saul begitu membenci Daud, tetapi Yonatan, anak Saul, sangat bersahabat dengan Daud. Bahkan mereka membuat satu perjanjian yang begitu kuat. Bahkan berkali-kali kalau kita boleh katakan Tuhan memakai Yonatan untuk menyelamatkan Daud dalam pengertian memberikan informasi ketika Saul ayahnya hendak berencana jahat terhadap Daud. Saudara, dan hari ini kita membaca tentang sepenggal kisah dari anak daripada Yonatan, sahabat Daud, yaitu Mephiboset. Saudara, ketika Daud menjadi raja, dan pada waktu itu, karena di dalam peperangan, Saul dan Yonatan tewas. Dan Daud punya keinginan untuk mengumpulkan siapa-siapa dari keturunan Saul. Saudara, sebagai raja, dia tidak berbuat yang artinya membinasakan orang-orang yang membencinya. Tapi bagaimana ingin memperlakukan keturunannya raja sebagai keturunan raja. Dan saudara, salah satu yang dipanggil, yang kita baca hari ini adalah Mephiboset. Saudara, perhatikan perilaku Daud, perlakuan Daud sedemikian menghargai Mephiboset. Dia ingat, engkau nggak perlu takut. Karena aku pasti akan menunjukkan kasih Allah kepadamu. Oleh karena Yonatan, papamu. Engkau akan mendapatkan kembali tanah dari kakekmu. Saul akan dikembalikan kepada Mephiboset. Tapi saudara, Mephiboset melihat dirinya begitu rendah. Mephiboset melihat dirinya begitu rendah. Sekalipun Daud memperlakukan dia sebagai anak raja, cucu raja, keturunan raja. Tapi apa penilaian Mephiboset tentang dirinya? Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara bayangkan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Saudara bayangkan betapa tragisnya jika kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang anak raja, tetapi sebagai seorang pengemis rendah di mata diri sendiri. Saudara, belakangan ini kita berbicara tentang status kita.
Kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita adalah orang yang sangat berharga bukan karena diri sendiri, tetapi karena Allah. Saudara, maka rumusan ini berlaku bagi kita jika kita memiliki gambar diri yang salah. Kita melihat diri kita rendah, tidak sebagaimana Tuhan melihat kita. Maka ungkapan ini, saudaraku, bisa berbunyi demikian. Betapa tragisnya jika kita harus menjalani kehidupan sebagai seorang anak raja di mata Tuhan, Allah kita, tetapi sebagai seorang pengemis rendah di mata kita sendiri. Saudara, status kita sebagai anak-anak Allah, lihatlah diri kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita bisa belajar dari kisah Mephiboset ini, bagaimana dia menyatakan, menilai atau mengalami satu gambar diri yang rusak. Boleh dikatakan Mephiboset memandang dirinya sebagai seorang yang kalah. Mephiboset memandang dirinya sebagai seorang pecundang, sebagai seorang terbuang. Tentu sangat berbeda ya dengan Daud memandang Mephiboset. Mephiboset, cucu laki-laki seorang raja, tetapi gambarannya tentang dirinya sendiri mencegah dia menerima hak istimewa yang memang adalah miliknya. Sudah, ketika saya merenungkan peristiwa ini dan coba belajar mengambil prinsip dalam kehidupan kita, betapa banyak orang percaya yang lupa akan statusnya ini. Maka tidak sedikit orang percaya yang menyebut diri anak raja, tapi hidup sebagai pecundang. Menganggap diri sebagai sampah. Menganggap diri sebagai pengemis. Menganggap diri rendah. Tentu saya sedang tidak mengajarkan saudara untuk sombong. Bukan. Tapi melihat diri dengan benar sebagaimana Allah melihat saya dan saudara. Itu sangat penting. Saudara, apakah yang saudara alami hari ini? Citra diri yang seperti apa yang saudara miliki hari ini? Saudara ingat baik, Tuhan melihat saya dan saudara sebagai pemenang. Jangan kita sendiri melihat diri kita sendiri sebagai anjing-anjing mati. Terdengar baik? Allah melihat kita, melihat saya dan saudara sebagai pemenang. Jangan sampai kita melihat diri sendiri justru sebagai anjing-anjing mati yang tidak berguna apa-apa. Saudara, mari kita awali minggu ini. Kita bersungguh merasakan status kita. Dan Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh.
Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalam, lewat Roh-Mu dalamku Tuhan, lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu, ku lihat kuasa-Mu, ku lihat kuasa-Mu, ku lihat kuasa-Mu. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sering kami pun bersikap seperti Mephiboset, melihat diri kami sendiri sebagai yang tidak berharga, yang tidak punya nilai. Padahal Tuhan telah menebus kami, Tuhan telah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan mengaruniakan kami status sebagai anak-anak-Mu. Tapi Tuhan ampuni kami. Kami seringkali melihat diri kami rendah. Kami sering melihat diri kami hina. Tuhan ampuni kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Engkaulah yang membuat diri kami berharga. Engkaulah yang membuat diri kami mempunyai nilai. Engkaulah yang membuat diri kami, Tuhan, sebagai anak-anak raja. Pemenang. Sebagai anak-anak raja. Yang punya otoritas. Sebagai anak-anak raja. Yang memiliki, Tuhan, status yang sungguh indah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarkan kami semua menyadari kebenaran ini. Dan kami boleh sungguh mengalaminya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani Engkau hari Minggu yang lalu. Kami bersyukur bila apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bila apa yang kami kerjakan Tuhan boleh berkenan. Bila setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan boleh sertai kami. Sehingga kehidupan kami hari lepas hari bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kami sungguh Tuhan, mohon pimpinan anugerah-Mu. Engkau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Agar kehidupan kami berpadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak raja. Sebagai anak-anak Tuhan Allah yang maha tinggi. Kami punya DNA Allah yang maha tinggi, yang hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam kasih-Mu. Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati buat setiap jemaat-jemaat Tuhan juga. Dalam setiap kehidupan mereka. Tuhanlah yang menolong mereka setiap pribadi. Pimpinlah supaya mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai pecundang. Bukan sebagai orang-orang rendah. Tapi boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Nya. Tuhan, kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Tuhanlah yang menolong kami. Memimpin kami. Supaya kami boleh sungguh memiliki skala prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, dalam setiap kami mulai pekerjaan kami. Mulai dengan sukacita, dengan semangat yang menyala-nyala dari Allah. Kiranya Tuhan Kau sungguh yang menolong, memimpin setiap kami pribadi. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sedang bergumul dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan Kau sungguh yang menolong mereka. Dimanapun dan apapun sakit penyakit mereka. Biarkan Tuhan anak-anak-Mu senantiasa percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kehidupan Tuhan telah berikan kepada kami.
Kami percaya Engkau Allah juga yang berkuasa untuk memberikan pemulihan kesembuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya itu. Biarlah bilur-bilur-Mu yang boleh sungguh-sungguh menyucikan, menyembuhkan setiap pribadi yang sedang dalam keadaan sakit. Berkati juga untuk setiap jemaat Tuhan dalam aktivitasnya setiap hari. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang memberikan kepada mereka semangat dan memberikan kepada mereka Tuhan gaya hidup sebagai anak-anak-Mu. Dimanapun mereka, apapun pekerjaan. Bahkan Tuhan, Engkau yang menyertai memberkati mereka. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka. Berkati juga untuk ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Biarlah semua, apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dan selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat memulai segala aktivitas kita di minggu ini. Kiranya semua boleh kita lakukan. Ingat, dimanapun kau berada, statusmu adalah anak-anak raja. Anak-anak Allah. Perlihatkanlah kualitas dirimu dimanapun juga. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.